من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا Mugi-mugi mawon tindak kula panjenengan sami sing alit griya piyambak dugi tempat iki dicatetaken malaikat lan pikantuk ridhanipun Gusti Allah lan mugi-mugi sedherekipun pikantuk ridho lan rahmat serta hidayah dari Allah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, sedherenge nyuwun pangapunten kula matur sepindah ngaturaken matur nuwun dhateng Mas Arif. Kang Witno biasa. Kang Witno. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan dan Kang Sulaiman menjadikan suatu semangat bahwa kita itu biasa bimbing ke hati-hati kita semua sehingga ke depan tambah baik. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah datang junjungan kula panjenengan sami kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganipun para sahabatipun kula panjenengan sami termasuk umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang menawi pikantuk pasapaene di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wattini waszaituni wa turi sin. Wattini waszaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذي wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kula ucapaken matur suwun dumateng Abah Gara dan rombongan tempat kula puniki. Pertama-tama kula ngucapaken matur suwun lan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya kula sedaya saged
tempal datang tempat pula. Salawat serta salam dia tetap dicurah limpahkan dumateng junjungan kula sedaya Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Juga kangge para sahabate, keluargae lan kangge kula sedaya sebagai umat peneruse, muga-muga benjang wonten dening akhirat angsal sapangate amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak-bapak serta ibu-ibu ingkang hadir, kula ngucapaken terima kasih dan rasa tersanjung Pak. Saking bungae kok orang bisa ngomong gitu. Lah iku lagi apa? Ngerasa apa ya tersanjung atas kunjungannya nih kamu apa mendadak terkesima ya juga menjadi romans. Jadi yang gugup ya intinya pulang mengucapkan matur kesuwun sangat teman para bapak dan para ibu ingkang sampun apa melawan tulus ikhlas silaturahmi dan pada kegawanan deh kangge baik pulang ya intinya pulang mengucapkan matur kesuwun merah mulai keder ngomongnya. Jadi saking kula semanten mawon kula ucapaken bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita menyampaikan ucapan syukur alhamdulillahirobbilalamin karena kita masih diberikan kekuatan saatnya pada rohani dan jasmani sehingga kita pada pagi ini kembali dapat bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Dan pagi ini tentunya kita juga kaget atau tidak karena sudah menjadikan program dan rencana kita bahwa siapapun akan menghadapi problem dan masalah selagi kami bisa membantunya, insya Allah kami membantu. Dalam arti kata bukan darah mulia, maka nanti akan terlibat ya, termasuk Pak Suud, saya pribadi, Kang Sulaiman, termasuk nanti yang doanya. Apapun yang bisa jalan itu semuanya adalah karena kebersamaan kita, betul. Jadi bukan jalan dengan sendirinya. Nah, maksud saya begitu. Jadi jangan sampai wah Abah bisa, saya nggak bisa berbuat apa-apa demi Allah demi Rasul, saya nggak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya sababia bantuan dari Bapak dan Ibu, betul. Dan kemudian yang kedua, barangkali nanti sebelum saya sampaikan apa ya bantuan apa kan bahasa ya? Bantuan. Aja bantuan lah, duduk anggota dewan, wali kota, sumbangan karena bencana baik. Partisipasi kok belum pahala. Rasa sayang Mbak. Ya melu bantu, karena Kang Arif adalah bagian daripada keluarga kami. Jadi mohon diterima nanti serah terimanya oleh Kang Sulaiman. Kami membawa beberapa kilogram beras atau kalau dikarungkan 2 karung beras. Alhamdulillah. Dan itu bukan berhenti sampai di sini, nanti ada perjalanan berikutnya. Demikian juga kami pun rencananya spend 10 juta kalau bisa. Cuma untuk sementara Kang Arif saya mengumpulkan uang 2 juta. Kemudian ada lagi kemarin Kang Kamali ngasih 300, berarti 2.300.000. Kemudian tambah dari Pak Kasad 100. Jadi 24 untuk pagi ini ya, nanti disarankan oleh Kang Sulaiman uang tunai 2.400.000. Dan 2.500.000 orang seket. Jadi bela seket akannya dong. Seketnya sih nggak usah dan dong bela. Jadi untuk pagi ini penyerahannya nanti bersama Kang Sulaiman langsung Kang Arif, jadi uang tunai 2.400.000 dan beras 2 karung. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu jamaah sekalian, kita harus ingat nasihat langsung dari Allah. Yang ini adalah buat seluruh manusia. Karena Allah menyatakan hal ini adalah untuk manusia. Dan setiap manusia tentunya dalam diri tidak mau rugi. Apakah rugi di dunia, lebih-lebih di akhirat. Kan begitu. Jangankan di dunia, apalagi di dunia pun nggak mau. Tapi itulah ketetapan Allah seperti itu. Maka Allah bersumpah, wal asri, demi waktu, demi masa. Inna sesungguhnya al insan manusia khusrin fi, manusia bahwa akan mengalami kerugian. Apalkan dulu ketika kita sekolah baik di SD maupun di ibtidaiyah, di madrasah,
ketika bubar sekolah itu dulu masih masa wal asri innal insana lafi khusr. Lah kira-kira sekarang masih begitu tidak? Masih. Masih tah. Masih. Siapa guru ya? Guru udah beli apal. Ya sekolah beli makan-makan sih. Itu saking dihafal kan. Ya. Kalau dulu begitu, itu sebetulnya guru itu kasih sayang kepada kita. Artinya, cung, Kapalan. siraki balik sekolah setelah mendapatkan ilmu, kamu bakal jadi orang yang rugi. Itu kalau mau diterjemahkan, sira ilmu soli, ya pendidikan sing guru oliki balik sing umaki sira kabe bakal jadi wong rugi kabe. Padahal sudah mendapatkan ilmu, tapi masih dikatakan kamu bakal jadi orang yang rugi. Apakah nggak hebat nasihat ini? Bayangkan, belajar ilmu balik susah belajar kebalik dinasihati, cung ilmu soli sira bakal jadi wong rugi. Ternyata apa? Illa kecuali alladzina wa amanu kang pada beriman. Nah, belajar dengan mendapatkan iman, ilmunya diamalkan, nanti kamu jadi orang yang tidak rugi. Rugi dalam akhirat, rugi dalam dunia, rugi dalam bisnis, dan rugi dalam semuanya, terutama rugi bakal dimbek-bek ning akhirat. Makanya dalam satu ayat, Allah sampaikan, yarfa'ilah alladzina amanu minkum wa utul ilma darajah. Allah akan mengangkat wong beriman di antara kalian, pertama wong kang iman kang duwe ilmu. Tuh, jadi orang beriman diangkat. Nah, kemudian selanjutnya setelahnya kita ini mendapatkan iman dengan apa yang ada iman diterjemahkan ilmunya dengan iman. Berarti ilmu digunakan memakai iman, duitnya pakai semua dalam hidup pakai iman, maka yakinlah dengan iman itulah kita tidak akan rugi. Ibadah tanpa iman rugi. Contoh apa? Wong agama lain. Karena agama lain kan ibadah kan, ada yang nyembah Tuhannya sewidak, anakan nyembah Tuhannya teluan. Karena nggak ada iman, rugi. Mereka bangun madrasah, bangun rumah sakit, bangun segala sesuatu tanpa iman, rugi. Makanya Nabi mengatakan disampaikan la yuqbalu iman bila amal. Tidak akan diterima imannya orang tidak ada amal. Dan sebaliknya, tidak diterima amal tanpa adanya iman. Paham? Wis paham semua baik. Mana PR? Ya kan maksudnya titik. Semuanya perserahkan untuk Kang Sulaiman, nanti doanya pun dari yang lain. Jadi untuk Kang Arif, sementara ini kami hanya bisa ya 2 karung beras dan uang tunai 2,4. Insya Allah mudah-mudahan tidak berhenti, mudah-mudahan terus saya akan sampaikan, mudah-mudahan saudara-saudara kita bisa membantu. Karena apa? Bahwa kita semuanya adalah punya keperluan, punya hajat, dan ketika keinginan kita akan mendapat bantuan, selain kita membantu saudaranya, yakinlah kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari saya cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempatnya Kang Arif, yang mana pada pagi hari ini pula kita langsung bersama-sama, yaitu untuk ya bukan menyaksikan ya, istilahnya bukan tontonan sih masalahnya. Ya, pemberian langsung istilahnya inilah hasil dari ibu bapak semua yang mungkin menyisakan sedikit rezekinya untuk membantu saudara kita, yaitu Kang Arif. Semoga bermanfaat. Amin. Bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat, baik yang dibantu maupun kita yang membantunya, insya Allah ta'ala itu dengan catatan tersendiri untuk kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga wabil khusus serta istimewa saya salam hormat saya kepada guru kita tercinta, yaitu Kiai Haji Abagara Mulia Hafidhahullah ta'ala wara'a, yang mana beliau sampai hari ini insya Allah dan seterusnya, semoga beliau diberikan umur panjang, diberikan sehat walafiat, serta diberkahi setiap langkah perjuangannya. Bahkan kita sebagai musliminya, jamaahnya terus bisa berbuat dalam kebaikan, semata beliau menyampaikan kepada kita bahwasanya harus kita berbuat baik dengan sesama, apalagi itu kaum muslimin muslimat yang tentu seagama dengan kita. Maka dari itu insya Allah ta'ala dengan wasilah beliaulah kita bisa menerima ilmu dan bisa mengamalkannya. Alhamdulillah. Bahkan bukan hanya sampai di situ,
Insya Allah beliau itu bukan hanya berbicara, bukan hanya memberikan nasihat kepada kita, beliau mengamalkannya. Sampai hari ini justru kita bisa mengamalkannya seperti apa yang beliau lakukan. Kenapa bisa seperti itu? Karena beliau mengidolakan, yaitu junjungan Nabi Muhammad SAW, yang mana perjuangan dakwah Islam itu bukan hanya berbicara, mensyiarkan, tapi berbuat, berjuang dengan darah, nyawa, harta, bahkan tenaga semua dikeluarkan. Kita sebagai umat yang mungkin belum seberapa, tapi insya Allah mau banyak mau sedikit kita bisa melakukannya, insya Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan dan semoga Allah selalu memberikan kemudahan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan juga setelah itu semoga apa yang diberikan kepada Kang Arif bisa bermanfaat. Sebetulnya yang kita lakukan ini sedikit walaupun banyak tidak mungkin menjadikan ukuran. Yang jelas yang diberikan oleh kita semua yaitu menjadikan manfaat bukan hanya untuk Kak Arif tapi untuk kita semua. Maka dari itu Pak, padahal yang kita tahu uang 1.000 dengan 100 juta dalam kacamata dunia gede mana Pak? 100 juta. 100 juta kan? Tapi padahal dari kacamata agama, kacamata akhirat, kacamata dari Allah Subhanahu wa taala, justru 1.000 lebih berharga daripada 100 juta. Kenapa? Ketika kita memberikan uluran tangan kita untuk kepada orang yang membutuhkan 1.000 rupiah, ketika kita tidak ada lagi, kita mampu memberikannya, insya Allah itu lebih berharga daripada uang yang 100 juta. Dengan uang yang 100 juta, tapi di kantong kita masih banyak, itu justru tidak akan ada manfaatnya ketika ajal menjemput kita semua. Maka dari itu selagi Allah memberikan kita napas, selama kita masih diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak menyuruh kita agar kita memaksakan diri, karena la ikraha fid-din, agama tidak ada paksaan. Tapi sebagai manusia yang punya akal, kata Allah, pasti dia akan berpikir akan pentingnya beramal soleh. Maka dari itu apa yang diperbuat oleh ibu bapak, walaupun sedikit ataupun lebih, itu lebih bermanfaat bagi yang membutuhkan. Maka jangan berbicara kita bertolibul ilmi tapi amal kita ternyata kosong melompong. Itu yang sangat istilahnya ironis dan miris. Kita waktu sampai habis untuk bertolibul ilmi, untuk mengaji, tapi dalam kehidupan kita ternyata bertolak belakang. Apalagi masalah dana. Kadang-kadang banyak yang nggak doyan. Karena apa? Hitungannya banyak yang dikeluarkan gitu. Kalau orang berpikirnya keluar pasti dia berkurang, itu sudah nggak waras sebetulnya sih. Tapi ya itulah fakta dan kenyataannya. Kita selalu melakukan hal-hal seperti itu. Padahal yang namanya orang kita hidup yaitu harus seimbang untuk kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Kita sibuk berlomba-lomba untuk dunia, mau bikin rumah seperti Kang Arif, ingin punya mobil, ingin punya motor, tapi kita nggak mau berlomba dalam kehidupan akhirat, yaitu apa? Agama, yaitu dengan melakukan amal soleh. Maka dari itu jangan bosan-bosan, mungkin adalah 1-2 orang ya, itu pun mungkin suatu kenyataan juga. Di tengah-tengah kita mungkin banyak kok, ini majelis taklim banyak sekali istilahnya mengamal-amalkan yaitu sodakoh gitu. Padahal sodakoh itu bukan buat kita. Makanya bahasa-bahasa bantuan sebetulnya bukan milik kita, karena kita bukan berorganisasi, bukan punya departemen. Di pemerintah juga tidak dikasih operasional. Mobil jalan dewek, bahkan ada saudara kita ditilang malah. Betul. Nah, kalau ada operasional di pemerintah ya bacanya bantuan. Iya, karena apa? Ada kucuran dana, ada bantuan. Kita nggak ada yang bantu, hanya Allah kita bergantung. Dan itulah, semoga lancar ke depannya apa yang kita lakukan. Setidaknya kita ikut andil. Walaupun kita istilahnya ada keterbatasan, itu bukan menjadi penghalang bagi kita. Justru semua yang kita punya itu rezeki dari Allah. Baik itu tenaga, pikiran, dana, bahkan semua yang kita punya itu rezeki. Jadi jangan berukuran bahwa kita harus bantu duit, bukan.
Jadi kalau tenaga ya tenaga. Kalau saya sih ya namanya dinas malam, bukan beralasan juga. Kadang repot kalau masalah tenaga. Oleng udah apa-apa. Waktu di Sarwadadi aja saya oleng. Karena ya dinas malam, tapi itulah namanya kebersamaan, mau tidak mau, suka tidak suka. Tapi beda dengan kita istilahnya hanya duduk-duduk ya tidak dapat apa-apa. Betul. Iya, dan Kang Arif walaupun ini dilihatnya sedikit, ya insya Allah bisa membantu. Karena apa? Rezeki itu ya hanya Allah yang punya. Sebetulnya sih kita hanya berusaha, betul. Ya rezeki mau kita cari mau enggak, Allah memberikan rezeki udah diatur. Jangan takut enggak ketuker. Walaupun Kang Arif pas-pasan, insya Allah kalau Allah mencukupi ya cukup. 2.400.000 jadi naik, gitu ya kan, betul. Iya, jadi rezeki itu mau dicari, mau apa tergantung kita mau diapakan rezeki itu. Mau dibikin maksiat apa mau bikin taat, ya kan? Walaupun banyak kita bikin maksiat tentu ada dosa. Kalau kita bikin yang taat, insya Allah berpahala. Begitu mencari rezekinya, kita mau cari yang halal mau yang haram, terserah. Pasti Allah pasti kasih rezeki. Tapi permasalahannya yang halal pasti dihisab, yang haram pasti diazab. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau masalah rezeki jangan khawatir lah. Kalau kita berkeinginan apa-apa, insya Allah kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa memberikan semuanya. Insya Allah apapun yang kita inginkan, apapun yang kita hayalkan, bahkan dari mimpi kita pun bisa terwujud karena Allah berkehendak. Maka dari itu jangan dilihat sedikit atau banyaknya, yang jelas semuanya bantuan-bantuan yang ada ini hanyalah istilahnya manusia, tapi semuanya kita kembalikan kepada Allah. Karena Allah mengatakan watasimu bihablillahi jami'a, berpeganglah pada tali Allah. Kalau kita walaupun dapat rezeki hadiah 50 juta, tapi kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sholat ditinggal, dengan apa-apa silaturahmi ditinggal, tolong ilmu ditinggal, semuanya kita tinggal karena sibuknya memegang uang banyak, karena kita terlena, ya insya Allah bukan hanya kehancuran pada diri kita, bahkan kebinasaan. Semoga kita terhindar dan dilindungi dari permasalahan itu. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kalau masalah rezeki sudah pasti, jangan takut tertukar Pak. Jangan tukar. Rezekinya Abah Gara sama saya beda. Pasti beda. Ya kan? Semua pasti beda. Abah Gara bicara assalamualaikum sama assalamualaikum saya beda, betul. Gara assalamualaikum udah 1 juta, saya assalamualaikum sama bacanya. Dibayar 1 juta. Itulah Allah yang kita ketahui bahwasanya Dia bisa memberikan harta, nggak usah capek-capek. Kalau Allah berkehendak cuma baca assalamualaikum, apa Gara 1 juta saya nggak ada. Assalamualaikum mau ngotot pakai sepeda juga. Betul. Iya. Maka itu jangan masalah dunia sih, jangan terlalu kita berambisi. Jadi Kang Arif kalau ada dana segitu ya segitu, lakukan, jangan terlalu terambisi dalam hati, masuk dalam hati ternyata repot juga. Kita ngebet banyak berapa orang di dunia ini menggebu-gebu, ingin punya mobil, ingin punya rumah, mobilnya belum lunas, mati. Betul? Iya. Banyak orang bikin rumah, rumahnya belum jadi, mati. Semoga bukan Kang Arif. Ya, karena apa? Terlalu berangan-angan. Ya kan? Karena azal itu tidak memilih waktu dan tempat dan umur. Dimana saja ya kita saatnya yang mati, ya mati. Gak bisa dimundurkan, dimajukan. Maka dari itu yang belum jelas, kita masuk surga apa enggak tuh yang belum jelas. Kalau rezeki udah jelas, mau dicari mau nggak dicari pasti Allah kasih rezeki. Yang penting tergantung nyarinya kita, mau cara halal apa haram, betul. Cara kita memakainya mau cara maksiat apa cara taat, itu yang jadi masalah. Tapi kalau masalah surga itu belum pasti. Kita manjing surga apa beli? Makanya supaya kita jelas manjing surga ya kita usahakan. Ya kita dengan cara begini, silaturahmi, betul. Membantu dengan saudara kita. Ini Kang Arif kalau kayak Abah Gara kayak apa rasanya kan? Iya, padahal nggak ada ceramah, nggak ada apa. Tapi karena apa? Walaupun datangnya kita segini udah banyaknya, ya dia sangat tersanjung. Ya. Padahal sinetron tersanjung bisa entong. Aneh Indosiar, film selingkuh, itu rusak mana gitu. Lah gue nangis, bela nggak kapan seneng ya kan. Maka dari itu, insya Allah saya tekankan kembali
khususnya buat diri saya pribadi, kepada jamaah, kaum ibu, kaum bapak yang hadir pada pagi hari ini, mari kita ikut andil, jangan berpangku tangan. Sudahlah, jangan beralasan saya tidak punya. Kok kita masih punya kok, masih diberikan napas itu. Istilahnya nikmat terbesar dari Allah, rezeki dari Allah, betul? Betul. Jadi yang banyak sekarang mati pun karena corona, bukan karena corona aslinya sih. Rezeki bisa entong. Iya. Karena Allah yang mengatakan rezeki udah habis, ya udah habis. Mau kasih apa? Rezekinya udah habis. Ya kan? Karena rezeki bukan duit saja, nyawa ya rezeki. Jadi itu maka itulah walaupun kita dalam keterbatasan, insya Allah Allah yang punya kuasa, Allah yang punya segalanya, Allah yang mencukupkan, insya Allah akan membantu kita dengan kita terus berjuang bersama-sama. Di sini ada guru kita yang mungkin bisa dikatakannya 1-2 orang lah yang mau begini, Pak, Bu. Kita carilah ulama-ulama lain, bukan berarti kita menyampingkan ya. Jarang istilahnya. Mungkin hanya duduk-duduk di masjid jaga gawang. Iya. Apalagi alasannya sudah tua, seperti Abah Gara kan sudah tua, tapi beliau masih semangat, betul. Iya, makanya kalau ada yang sekarang yang loyo-loyo lembek-lembek, isin. Udah apa? Raya kudu tutup pakai helm. Iya. Makanya kadang-kadang saya juga walaupun ngomong saya malu kepada Abah Gara, terus terang aja saya malu. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mungkin saya hanya banyak bicara, banyak ngomong, tapi amalan saya belum tentu apa yang saya katakan. Maka dari itu supaya amalan kita, ucapan kita sama, sejalan, seiring, seimbang, mari kita laksanakan. Mau mampu, mau nggak mampu, laksanakan aja. Jadi kita dikatakan nggak punya dana, toh kita punya tenaga. Kita nggak punya dana, punya pikiran. Udah mentok ya doa. Iya, betul. Karena doa senjatanya orang mukmin, orang beriman. Karena apa? Walaupun selemah-lemahnya doa, ada saudara kita tidak bantu tenaga, ada yang tidak bantu dengan dana, ada yang tidak bantu dengan pikiran. Ada orang lain yang Allah perintahkan nanti yang akan membantunya. Itulah berkat dari doa itu. Maka dari itu jangan menyepelekan doa juga. Walaupun doa pun lemah-lemahnya iman itu, mentok. Wis belum bisa mandi-mandi. Namun kan saya selonjor besi susah angel. Jadi jangan ada alasan, walaupun harus beralasan, tapi itulah fakta kenyataannya yang ada. Mungkin kita juga masih dalam keterbatasan. Insya Allah kalau kita sama-sama ya berjuang, sama-sama punya itikat baik, hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mau sedikit mau banyak salurkan. 1.000 kalau orangnya ikhlas ya insya Allah jadi 1 juta. Iya, 1.000 sebulan 30.000, betul. Iya, orang segini juga bisa nyampe 1 juta 2 juta ya kan. Karena apa ya, kita masih ada sifatnya pelit merikicit. Pelit merikicit, duduk kasiran bisa. Wah repot tuh, itu udah parah itu penyakitnya. Makanya di sini tuh ruqyah sebetulnya sih, di Majelis Ta'lim Sunan Gunung Jati itu ruqyah. Iya, kita be kamu kadang-kadang hantem dengan Abah Gara tuh. Padahal tujuannya duduk kita, iya ngeremunangku. Dasar medit ya, hantem. Kenapa? Ya kita kan punya penyakit. Ya, betul. Iya. Kenapa kita mendengarkan ulama kiai masalah pelit, masalah riba, kita tersentak, sakit hati? Kenapa? Anak penyakit. Iya, kalau nggak ada penyakit nggak bakal sakit hati, Pak, Bu. Betul. Ya di radio aja sering Abah Gara tuh medit, berkecit. Saya padahal bukan tujuan sama saya, tapi sakit hati gitu. Iya, Ngerasa. karena apa? Ada penyakitnya. Makanya ya di ruqyah nih MTSJ SGJ. Ya betul. Karena kita sering mendengarkan ulama ya insya Allah dengan sedikit-sedikit ya, walaupun batu yang keras ya bisa bolong lah. Begitu juga hati kita. Kalau kita sering kena nasihat insya Allah nggak bakalan beku hati kita. Mudah menerima nasihat orang lain. Tapi kalau kita tidak mudah menerima nasihat orang lain, apalagi dari kiai, ulama, ustadz, ustazah, insya Allah ta'ala hati kita akan beku keras. Rasanya bener jare dewek. Rasanya bener baik, tapi jare dewek. Ya itu saja, tidak panjang lebar. Karena kesuan ledes itu tenggorokannya. Apa? Ya makanya ilmu itu penting. Karena apa? Ilmu itu bikin menjadi mudah. Seperti apa? Ya ilmu dengan adanya salon, adanya mic, itu ilmu kan dari pikiran. Tapi orang bangga dengan pembuatan manusia, tapi tidak tahu yang membuat otak manusia siapa. Itu yang susah. Kita bangga punya mobil, tapi tidak bangga kepada orang, kepada Allah yang memberikan orang itu otak. Betul? Maka dari itu kembali libatkan Allah dalam setiap kegiatan apapun. Jangan sampai kita terlepas yang namanya hidup kita itu, apalagi mati kita, pasti ujung-ujungnya yaitu menghadap
Allah Subhanahu wa taala. Dengan dari itu, selagi ada umur dan waktu yang diberikan, mari Abah Gara juga pasti mengatakan kepada kita bahwasanya kita itu adalah ya mau ngerantau ning dunia ku ya, apa dibanggana. Ngerantau, gua balik sedang main ban balik. Jadi wis ajak kakek mobil, ajak kakek jaga rumah. Tarif, aja ke rumah maling tinggal. Las gue bocah ya. Iya. Tapi ya jamu konon pada gue, karena Nabi pun ana ning riwayatnya kah. Hadis Bukhari bahwasanya bukan orang terbaik yang mendahulukan dunia, akhirat dilupakan. Sebaliknya, bukan orang yang terbaik mendahulukan akhirat tapi dunia melupakan dunia. Jadi dari hadis itu ya kita harus seimbang lah yang namanya manusia. Yang jelas ditekankan di hadis itu bahwasanya kita harus berbuat baik, fastabiqul khairat. Betul. Nggak ada kalau masalah dunia, nggak ada ayatnya. Saya berani tantang, ada nggak ayatnya? Kejarlah berlomba-lomba mengejar dunia, nggak ada. Iya, walaupun saya bukan ulama juga, tanya aja Abah Gara. Adanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Nggak ada berlomba-lomba dalam mengejar dunia tuh, nggak ada. Walaupun kita disuruh seimbang. Karena apa? Manusia perlu makan, perlu pakaian, perlu sandang, semuanya perlu. Tapi Allah juga menekankan dengan tegas, setegas-tegasnya, yaitu bahwasanya dunia itu lebih baik dan dunia itu lebih kekal. Yang harus kita tuju itu adalah apa? Akhirat. Betul. Walaupun kita miskin ya jangan sedih lah. Hari-hari MTSGJ sih biasa. Ya mangan-mangan sih ana lah, walaupun langka ya pada mangap. Iya barang mangap. Iki langka wong papane langka beli melu. Mending iki molos mana sih. 5 angkat 2 kali pengajian hadir langka. Ya tapi insya Allah kita doakan saudara kita lah Pak Sahri, barangkali ya kita nggak boleh sudon kepada manusia, kita berprasangka baik saja. Semoga beliau dalam kesehatan. Amin. Dan insya Allah waktu berikutnya bisa berkumpul dengan kita semua. Amin. Walaupun tadi juga ada insiden ya kurang enak, terpaksa pas apa kasar ya impak 20.000. Iya. Tapi insya Allah taala ya ku bagusnya jamaah MTSGJ begitu, beli kapok sama yang ngamaling beli kapok. Anak kang tiba nih kan nih tajakan berongkok kan 2 kali Pak Amir tekang adik. Iya. Iya, karena apa ya kuat. Iya. Makanya kuatnya iman. Kalau kita yakin ya bahwa yang diperbuat oleh kita ini menjadikan amal soleh, pastilah kita lakoni. Namun kita depankan nafsu nggak bakalan mungkin, bahkan didorong-dorong nggak bakal mungkin bisa. Karena apa? Kalau udah yakin iman itu yakin. Kalau yakin ya udah pasti berangkat lah kayak apa aja, insya Allah. Ya itu saja, dan ini mungkin langsung saja lah tanpa panjang lebar di stok ini untuk Kang Arif Mas. Semoga bermanfaat, menjadi rumah baiti janati seperti Rasulullah mengatakan, yang ditempatinya nanti menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yang pasti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aja sampai enak turun kayak bisa dua rumah aja kelalen. Jamaah ya ditinggal, ya pengajian diteka, ya itu. Bisa alhamdulillah tuh sudah ada lagi dari Pak Kadun. Insya Allah semuanya bermanfaat. Jangan dilihat nilainya, yang penting ini keikhlasan dari kita sebagai jamaah, sebagai ikhwan akhwat saudara semua di Majelis Talim dan Mendati. Semoga Kang Arif pembangunannya selesai, insya Allah. Walaupun kita tidak punya, Allah yang Maha punya. Amin. Akan menyelesaikan semuanya. Amin. Yang penting terus beriktikad baik, semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semuanya. Tidak ada satupun, tidak ada orang satupun, walaupun kami membantu semuanya, kalau Allah tidak berkehendak tidak akan mungkin jadi. Tapi kalau Allah berkehendak, tidak ada satu orang pun yang akan menghalanginya. Amin ya rabbal. Amin. Itu saja yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qarina wa jadina wa maulana Muhammad. Allahumma wa ta'ala qul sahabi sahabati sayyidina Rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamidan lillahi. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li kalimatika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al walid. Allahumma shalli wa sallim ala
bina fil akhirin. Allahumma ya hamid ya mungkin wa tudzika Allahumma salamatan bika syakir wa jasyidul maut. Allahumma fir li wa walika ya rahmatullah rabbil syairah jami'il muslimin wal mu'minina al-ahya'i minhum wal amwat qadir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Tuhan nafsu mutmainnah bila bagi radiyatan wa tulibat wa kulli jannah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana wa azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina. Ya Allah, ya Tuhan, kami berilah kepada kami semuanya. Lama amal ditafsir Sunan Gunung Jati, ya Allah, Bapak Pak Kang Arif yang di dalam semoga mengenalkan waktu akhirah, ya Allah, mengenalkan kebahagiaan dan Allahumma ya hamid ya juga kita rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wa la tuhammilna la taqtana nabi wa bu'ana wa tilana wa hamna kama lana bangkuna lan rahim. Rabbi khabli minas sholihin wa la tuji ulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama